Pemirsa Damai TV, selamat datang di acara Wonderful Chinese Character atau Qimiao de Hanzi bersama dengan Pak Atiar Lim, seorang sastrawan Mandarin. Pak Atiar Lim, boleh dicoba dijelaskan dulu mungkin ke pemirsa di rumah, mengapa judul acaranya Wonderful Chinese Character atau Qimiao de Hanzi? Pertanyaan bagus. Dari Qimiao de Hanzi, Qimiao 这两个字, kedua huruf ini punya pengandungan qi itu qiguai, qiguai itu heran. Oh. Miao itu aomiao. Aomiao itu mengandung sesuatu rahasia yang belum tentu kita tahu. Oh. Tapi kalau kita menemukan sangat mengherankan. Maka judul kita pakai Qimiao de Hanzi karena Hanzi 真的很奇妙. Wah. Baiklah. Berarti kita akan mempelajari banyak kata ya harusnya di acara kali ini. Banyak kata dari bahasa Mandarin yang mungkin mengandung banyak arti yang membuat ada kesan mewahnya ya, kesan dibalik mengherankan. Oke. Untuk episode kali ini kita akan membicarakan sebuah kata. Katanya apa Pak Atiar? Kata yang sungguh-sungguh mengherankan dan semua orang senang. Betul. Dan kalau kita hidup tidak ada kata ini, tidak ada arti kata ini yang nggak ngerti, sangat disayangkan. Wah, baiklah. Hari ini kita akan bahas tentang huruf mudah sekali mengerti. Baik. Ya. Kata apakah itu? Simple juga. Ya. Ini adalah huruf cu. Ya. Cu itu artinya apa? Tuhan. Mudah bukan? Kelihatannya mudah kan? Cu. Simple aja ya. Tapi artinya kita lanjutin. Ya. Wah, baiklah. Saya mulai bicara tentang cu punya kosakata dulu. Karena kalau kita udah ngerti cu itu adalah Tuhan, gak hanya itu aja. Okay. Ada kata-kata huruf-huruf yang berkaitan sama cu, itu sangat baik kita ngerti juga. Jadi tidak hanya satu huruf kita ngerti, tapi kosakatanya kita perlu ngerti juga. Baiklah. Ini ada beberapa kosakatanya. Cu awal mulanya dulu itu adalah artinya huo cuye. Tencong huo cuye itu adalah api di dalam lampu. Waktu zaman Sanskerta dulu itu artinya cu dari sana. Ya. Okay. Jadi dia sebagai lampu ya, di dalamnya kan ada terang. Nah itu cu. Jadi suowen里面说着灯中火主ye. Nah, cu punya kosakata ada cu Yesu, cu Tawen, cu Yao, cu Ren, cu Dong, cu Si, cu Li, cu Zhang. Banyak sekali. Saya cuma ada beberapa contoh kasihkan aja. Nah, saya coba jelasin di dalam bahasa Indonesia. Cu Yesu, Tuhan Yesus. Wah, baiklah. Jadi cu ini Tuhan, Yesu ini nama. Yesusnya berarti ya? Iya, jadi Tuhan Yesus. Cu Tawen, doa Bapak kami. Ya. Kadang-kadang kita nanya kan cu Tawen, ada cu-nya juga. Tau ini tahu kau, ya doa. Wan itu apa yang disampaikan. Jadi doa Tuhan Yesus untuk Bapa kami di surga itu adalah doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Maka ada cu Tawen kan. Baik. Tapi untuk hari-hari punya misalnya kita berdoa, kita nggak boleh tulis cu Tawen, itu nggak boleh. Oh, ya. Begitu. Kenapa itu Pak? Karena cu Tawen itu hanya doa Bapa kami yang dilakukan dulu mulanya dari Tuhan Yesus. Oh baiklah, baik. Nah cu Yao ini utama, ya, pokok. Cu Ren pemilik tuan rumah. Cu Dong inisiatif, ya. Cu Si ketua. Cu Zhang pendirian, ya. Atau usul juga boleh. Jadi kalau kita udah ngerti cu, banyak huruf yang ada hubungan sama cu itu, kita udah ngerti adalah ya inisiatif juga bisa dari diri kita sendiri. Iya, itu juga bisa. Ya. Nah kalau kita kenal cu, kita banyak kosakata kita bisa lebih jelas, lebih mudah. Baik. Ya, jadi cu ini kalau kita pelajarin, selain hurufnya itu artinya Tuhan, ya, tadi kita jelasin beberapa, yang kita ingat cu itu adalah utama. Ya, cu utama. Jadi cu itu cutung utama. Jadi tidak pasif, tapi aktif. Aktif. Nah, Hanzi memang 很奇妙. Kita belajar
satu-satu baru bisa. Ya nggak bisa sekaligus. Nanti saya akan jelaskan lagi berikut ini. Ya, Hanzi真的很奇妙. Oke, jadi jangan kemana-mana pemirsa Damai TV, kita akan lanjut ke penjelasan berikutnya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Wonderful Chinese Character. Selamat datang kembali di Qimiao de Hanzi atau Wonderful Chinese Character, masih bersama dengan Bapak Atiar Lim. Tadi kita sudah membicarakan satu kata, tapi belum lengkap. Katanya adalah Chu, artinya Tuhan. Ya. Menurut Bapak Atiar tadi ada beberapa kata yang bisa dikaitkan dengan kata Chu menjadi utama semuanya ya. Iya, bisa utama, bisa aktif. Bisa aktif juga, oke. Boleh dilanjutkan kembali Pak Atiar. Ya, oke. Kita akan lanjutkan untuk Qimiao de Hanzi. Apa sih di Chu itu? Apa sih yang diherankan? Apa yang menjadi heran? Betul. Apa sih yang wonderful-nya kan? mengherankan? Betul, betul. Padahal tulisannya gampang sekali kan, cuma 3 strip, Sama titik di atasnya. titik atasnya gampang aja kan. Nah, kita mulai dari radikalnya. Chu, ada titik di atas ini, Betul. titik ini. Iya. Titik ini dulu awal mulanya, titik ini adalah artinya sama dengan Chu. Karena huruf-huruf Mandarin itu dari dulu sudah ada tanda-tandanya dikaitin dengan radikal, dengan bentuk, dengan arti sesuatu di dalam radikal itu, sehingga mereka merangkakan menjadi satu huruf. Betul. Salah satunya titik ini Chu juga. Oh, jadi titik itu sendiri sudah Chu. Titik itu dulu sudah Chu. Baik. Cuma terakhir ini kan dirubah-rubah, disempurnakan terus kan. Jadi banyak orang juga nggak ngerti bahwa itu Chu. Oh, begitu. Chu. Nah, yang kedua hurufnya kalau kita lihat di bawah Chu, titik ini ada Wang. Oh, ya, baik, baik. Nah, apa artinya Wang? Wang ini adalah kaisar atau raja. Ya. Wang itu juga ada nama marga. Oh, banyak. ya, betul. Wang punya orang banyak sekali. Artis Ya. juga banyak ya Pak, namanya Wang. Jadi yang marga Wang itu bukan raja bukan, ya. Tapi ada marga Wang. Ada warganya ya. Ya, cuma Baik, kalau baik. huruf single huruf Wang itu adalah Raja. raja, betul. Ya. Nah, huruf Wang ini kita bisa melihat dulu huruf Wang ini datang dari mana sih? Ya, sebelum ada raja itu dari mana sih? Ya, ya. Nah, Wang itu berasal dari Si. Dari Si. Ya. Ya. Diambil dari sesuatu tambahin sesuatu garis di atas. Jadi Se itu ditambah satu garis menjadi Wang. Ah, Ya. baik, baik, baik. Jadi saya akan jelaskan apa sih Se sama Wang itu kenapa ya? Iya, baru mau ditanya tadi soalnya. Se-nya itu apa? Ternyata sudah ada jawabannya ya. Ya, karena semua tulisan Mandarin itu ada awal mulanya. Ya kan? Jadi Wang ini terdiri dari mulai dari Se. Tadi saya sudah jelasin dari Se. Nah, kita perhatikan Se. Simple kan? 2 garis, 1 strip gitu ya. Iya. Nah, Se apa artinya? Se adalah lelaki atau cendekiawan atau orang yang terpelajar, ya, atau bintara. Dulu juga prajurit-prajurit juga Se, tapi Se Ping. Oh, ada tambahannya lagi Ada ya. Ping, ya. Se itu umumnya dulu panggilan atau sebutan untuk seorang laki yang terpelajar itu adalah Se. Se. Ya, jadi Se itu ya kayaknya simbol lelaki. Oh, memang simbol laki zaman dulu ya. Ya, berarti. zaman dulu Se. Oke. Nah, ini adalah huruf Tu, mirip nggak? Mirip, tapi beda sekilas. Di mana bedanya? Yang ini garisnya lebih panjang ya terlihatnya dibandingkan yang ini untuk garis tengahnya. Ya. Ya, ada perbedaan sedikit, tapi artinya beda. Oh. Se ini adalah tadi saya jelasin bahwa lelaki dan cendekiawan dan orang-orang laki yang terpelajar, bintara. Ya. Tapi Tu ini beda. Tu ini adalah tanah atau bumi. Beda dikit panjang pendek aja itu udah Udah beda. langsung berbeda arti ya. Maka ini juga salah satu wonderful Chinese character. Ya. Sedikit Memang beda, mengherankan. beda. Iya, betul. Nah,
Kenapa nih uang dari sana? Karena diambil dari seorang laki. Dulu raja tidak ada perempuan, Semuanya laki-laki ya. laki-laki. Ambil laki-laki yang terpelajar. Dulu juga ambil dari bangsawan, dari ya cendekiawan lah, terpelajar atau dari prajurit, dari bintara, dijadikan raja. Ya. Nah, raja ini kalau kita lihat huruf raja ini ada keunikan di mana? Coba lihat, keunikan di mana? Keunikan. Se kan di atas kan panjang. Oh iya, tapi di huruf ini tengahnya pendek malah ya. Iya. Kenapa sih kok jadi pendek? Harusnya kan di tengah. Ini kan lebih tinggi, lebih panjang daripada yang bawah. Iya, betul. Kenapa jadi raja kok jadi pendek? Iya, kenapa tuh Pak Tiar? Nah, dulu tulisan di bawah garis bawah ini adalah bumi. Oh Ya. iya iya. Yang di atas ini adalah langit. Jadi antara langit sama bumi itu ada kuasanya. Di bumi ini ada kuasanya. Ini tuh bumi ada kuasanya. Oh jadi maksudnya menguasai Bumi, alam tanah. antara langit dan bumi ini ya? Iya. Oke oke. Maka raja itu, kalau kita mengetahui bahwa raja itu juga dari kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan kalau kita baca di kitab ya menjelaskan bahwa raja itu juga kehendak Tuhan. Ya. Baik baik. Nah, di sinilah keunikan Mandarin itu tulisan di ke Mandarin itu. Ya, kok selisih dikit kok bisa jadi gini? Kok kenapa nggak sama rata ya? Iya kenapa tuh Pak Tiar? Nggak bisa. Nggak bisa. Raja besar ke apapun nggak bisa lebih besar daripada Langit dan bumi. langit dan bumi. Betul. Ya. Nah, kalau kita simak lagi, secara rohani kalau kita simak lagi ya, ini ada apa sih? Ada si garis tengahnya itu. Ini ada apa? Simbol apa? Oh tanda tambah. Apa itu? Apa ya? Ya, ya kan? Oh iya betul betul. Jadi itu Ini ada tanda simbol simbol apa ya itu Pak? 10 kan? Oh 10. Se, Iya. nah itu simbol segejeming, 10 hukum Allah. Oh. Ya kan? 10 perintah Allah. Iya iya. Se itu sejia. Tahu sejia? Enggak tahu. Nggak tahu sejia. Sejia itu salib. Oh iya. Ya, salib. Ya. Kita lanjutin lagi. Uang ini juga banyak kosakatanya uang. Jadi semua huruf yang ada hubung sama uang, kata yang ada hubung sama uang, itu ada unsur rajanya di dalam situ. Ya. Misalnya wangzi, wangguo, wangcao, wangguan, ya, wanghou, wangfa, wangkong, wangwei. Ini semua kata-kata kosakata ini ada hubungan sama raja. Ya, saya ada kasih lihat beberapa di sini. Ya. Wangzi, pangeran. Wang, raja. Ce itu anak. Anak, betul. Jadi Wangzi itu adalah Anaknya raja. ya gampang kan? Pangeran. Wangzi. Baik. Ya. Ini Wang ini raja. Ko ini negara. Negara, kerajaan. Kerajaan, ya kan? Simple. Oh iya iya iya. Nah, belajar Mandarin kalau ngerti tulisan enak. Tinggal digabungin ya. Ya tinggal satu udah ngerti, digabungin. Oh, ya, tapi nggak semuanya. Enggak semuanya. Nggak semuanya. Iya. Kirain semuanya seperti itu. Nggak semuanya ya. Ya, Wang Chao, dinasti. Ya, Wang Quan, Quan ini adalah kepala. Oh, Ya. berarti mahkota. Mahkota ya, yang ada di kepala. Mm-mm. Ya. Wang Hou, Hou ini belakang. Hou ini ada Hou ya. Iya. Wang Hou, ya kan. Biasa dulu Mhm. permaisuri tidak di depan. Ah, Permaisuri di belakang. berdirinya maksudnya. Nggak ada tinggalnya di belakang, dia juga nggak boleh ke depan. Nggak boleh, oke. Dulu kan ada Wang Cao. Mm-mm. Cao itu di depan, Ting itu di belakang. Mm-mm. Jadi Wang Cao itu tempat kerja raja, Iya. ya. Wang Kong itu tempat tinggal permaisuri. Wah, Jadi maka Hou itu di di belakang. belakang. Makanya permaisuri. Permaisuri. Oh, baiklah. Menarik, menarik. Kalau kita udah ngerti satu-satu enak Iya, belajarnya iya, ya. betul, betul. Ya. Wang Fa. Fa ini adalah aturan. Ah, ya. Jadi, ini hukum. aturan apa nih jadinya? Wang Fa. Wang Fa Aturan di kerajaan, hukum. kan simpel. Iya. Oke, oke. Unik Baik, kan. baik. Nah, kita sudah belajar dari huruf uang. Mm-mm. Kita udah ngerti uang itu apa artinya. Betul. Sebenarnya banyak tulisan-tulisan seperti uang, cuicun, banyak sekali. Tapi kalau kita bisa simak pelan-pelan,
Mandarin itu ada sekian banyak, ada 60.000 huruf. Tapi yang dipakai cuma 3.000. Ah, begitu. Ya, tapi kalau kita ingin ngerti 3.000, kita bisa banyak tahu karena saling berkaitan seperti ini. Semuanya saling berkaitan ya. Ya, Oke. maka kenapa saya kasih judul ini adalah judul Hanzi Qimiao. Hanzi 本来就是很奇妙。 Sangat mengherankan, sangat ajaib ya. Iya. Kalau dikait-kaitan semuanya bisa mengerti sebenarnya. ya. Enak belajar ya. Baiklah, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Qimiao atau Hanzi atau Wonderful Chinese Character. Tetap dengan saya dan juga Bapak Atiar Lim. Jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama kami di Qimiao atau Hanzi, Wonderful Chinese Character, masih bersama dengan saya dan Bapak Atiar Lim. Hari ini kita sudah membahas satu karakter, Chu, tapi Chu itu ternyata bisa hanya titiknya saja kalau di segmen sebelumnya kita jelaskan ya, hanya titiknya saja. Sedangkan karakter di bawahnya, di bawah titik itu ternyata ada namanya lain lagi, Wang. Wang Raja. Raja artinya. Tadi kita sudah bahas apa saja kata-kata lainnya yang mengandung kata Wang ternyata bisa banyak sekali. Nah sekarang selanjutnya Bapak Atiar. Kita lanjutin lagi. Apa sih yang membuat heran? Betul. Ya. Huruf Cu, yang heran itu apa sih? Ya. Kesatu, huruf Cu terdiri dari simbol Cu. Ada simbolnya Cu, itu di atas satu titik, itu ada simbolnya. Ya. Dan huruf Wang, Raja. Ya, jika kita tinjau dari sastra kuno, ya, bisa diartikan Raja, di atas ada Raja. Jadi Cu Raja, itu ada di atas Raja. Raja. Oh oke, baik-baik. Ya kan? Kalau kita dari karakter tadi kita lihat kan, Cu tadi, ya. Oh iya. Ini kan Raja. Iya betul. Ini kan Sebenarnya ada Chu juga. ya. Sehingga Cu ini adalah Raja. Tuhan masih di atas Raja. Raja, betul. Ya bisa diartikan Raja di atas Raja. Raja. Raja itu masih di atas ada Tuhan loh. Oh iya betul. Nah, ya. Jadi ini diartikan Cu. Ya. Baik. Kedua, Wang juga dibatasi dengan 2 garis melintang. Betul. Ya. Simbol radikal Mandarin atas sama bawah melintang itu adalah simbol langit dan bumi. Ya. Ada bumi ya. Jadi kedua melintang itu bisa ditafsirkan sebagai batas kuasa raja itu ada batasnya. Oke, Ya, baik. ada batasnya. Ya. Ya. Jadi bisa di daerah mereka sendiri, wilayah sendiri dan di bawah langit tidak bisa melebihi dari kuasa Tuhan. Ya, nggak bisa. Ya. Nah di tengah kedua garis melintang yang ada tanda 10. Ya, ini bisa ditafsirkan radikal ini adalah 10 hukum Allah, salib, ya, maupun apa? 10. 10 ya, salib, Salib. ya itu adalah Tuhan sendiri juga. Ya. Ah, Simbolnya simbolnya 10 Tuhan. ya. Iya, betul. Tuhan, ya. Nah, ini mengandung arti seseorang raja yang hendaknya mengenal kehendak Allah. Karena di dalam raja itu ada 10, raja itu harus ngerti, harus mengenal apa kehendak Tuhan. Nah, itu raja. Wah, luar biasa ya ternyata. Nah, raja itu masih di bawah batas kehendak Tuhan dan dia harus mengerti apa yang Tuhan hendaki. Iya, betul. Tapi di atasnya ada satu Cu. Raja di atasnya masih ada Cu. Maka Cu itu adalah Wan Wang Si Wang. Wan Cu Ce Cu. Raja di atas raja, ya kan? Tuhan di atas segala Tuhan. Nah ini keunikan di Mandarin itu, kalau kita sudah melihat satu-satu radikal, artinya awal mulanya huruf ini dari mana, kita pelajarin dulu tulisan dari dulu, terus ternyata ya dari dulu 6.000 tahun lalu, kita simak satu-satu, kita tahu.
itu dari mana. Nah, kalau kita bisa belajar begitu lebih baik, bisa mengerti lebih banyak. Lebih banyak ya. Ya, jadi tidak hanya kita mengerti baca, ya, bisa melihat tulisan, tapi ada baiknya kita mengerti juga tulisannya. Asal-usul tulisannya ya. Saya mau kasih lagi satu, biar ini lebih jelas lagi ya. Cu kan kita udah jelas tadi kan. Betul. Nah sekarang misalkan contoh, banyak disebut juga cu itu disebut juga Sangti. Tuhan. Sangti, kok tahu Tuhan? Tahu. Kok hebat, Sering bro. nonton film drama Taiwan itu membantu Pak Tian. Iya. Langsung tahu jadinya, Ya, Sangti. Sangti. Sangti juga Tuhan, ya. Sangti Tuhan. Nah, sang apa artinya sih sang? Atas. Atas kan? Sang kan? Betul. Nah, kalau siapa? Bawah. Bawah. Oh, sang atas. Sang siapa atas, siapa bawah? Kalau ti, Nah itu nggak tahu. ya, ti ini Huangti, kaisar, juga raja. Jadi sangti itu artinya Raja di atas. raja di atas. Jadi raja di atas raja. Jadi keunikan bahasa Mandarin itu tulisannya itu bukan asal aja. Karena semua tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu sangat berarti untuk belajar, ya kan? Betul. Untuk memperbaiki kelakuan kita. Nah kalau kita udah baca begitu kita udah tahu siapa sih Sangti. Oh, langsung Sangti tahu itu ya. siapa gitu loh. Betul, Kenapa betul, tulisnya Sangti? Kok nggak Siati? Kalau itu jadi dewa bumi. Yuk cari Sangti Hmm, adalah Tuhan. Siati itu di bawah tanah apa? dewa tanah, dewa bumi. Mati. Oh mati, salah ya. Berbeda jauh ternyata ya. Ya kalau orang Harus bilang tahu. Siati ya Siati lah. Siati ke neraka loh. Iya, iya, iya. Siati iya, iya. itu Nah kalau itu saya pernah dengar, ya. Pernah betul, dengar betul. kan? Mm-mm. Jadi kita ngerti apa artinya Sangti, apa artinya Cu. Sangti juga Tuhan, Cu Yesus juga Tuhan. Iya, Jadi satu kata sama satu kata lain, semua ada maknanya itu dari mana? Kok bisa tulis Sangti, kok nggak tulis Siati? iya, iya, iya. Betul nggak? Kalau Betul. Siati itu udah, di Siati mah, di Yesus Siati mah, kacau kita. Berarti kita Kacau. kenal neraka. Ah, iya, Kalau Sangti kan Tuhan. Tuhan. Ya, Ti ini adalah Raja. betul. Jadi kita belajar Mandarin itu kalau kita bisa mengerti tulisan dan artinya, kita lebih mantap Mantap, betul, tahu, betul, betul. ya kan? Apa itu Sangti, apa itu Cu. Ya. Kenapa begitu unik tulisan Mandarin? Kenapa itu Pak? 啊，圣经都是神所设的，以教训、度致使人归正，教导人谢义，都是有益的。Nah, bahasa Indonesianya coba baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wah, luar biasa. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Betul. Karena ilham dari Tuhan, ilham dari Allah. 神所蒙设的. Kalau kita tidak belajar, kita nggak dekat sama Allah sendiri. Siapa yang bisa kasih tahu sih? Ya, betul, betul. Saya bilang syukur kepada Tuhan, Damai TV masih adakan program ini. Ya, betul. Bagus, Iya. jadinya tahu pemirsa kan jadinya sekarang. Banyak teman-teman saya juga nanya, bisa dapatnya dari mana? Saya bilang kalau ada sekolah yang bisa belajar tulisan begini, saya mau sekolah lagi loh. Supaya saya nggak terlalu buang waktu untuk mencarinya, tapi tidak. Ya. Program ini disiapin itu dari 2007. Udah lama ya sebenarnya ya Pak ya? Ya, cuma belum dirapikan aja. Oh, baiklah. Jadi kita kumpul nggak, ada ya banyak saya kenal, seringkali juga tanya, kok bisa begini? Saya bilang saya nggak tahu. Kehendak Tuhan. Kata Tuhan. Kalau kita sering dekat sama Tuhan, kita mau belajar, ya. Apalagi ilham dari Tuhan, pasti Tuhan kasih tahu. Betul. Ya. Jadi kita belajar Mandarin itu bukan satu alat berkomunikasi. Seringkali kita beranggapan, asal aku bisa ngomong kue, udah bagus lah ya. Betul, Ya, betul. Cina li, cepat lemah. Enggak.
sastra bahasa Mandarin itu 6.000 tahun. Dan tidak ada negara satupun yang bisa mempersatukan bahasa Mandarin yang begitu banyak di negara Cina. Negara Chongguo itu berapa banyak suku, berapa luas tanahnya. Beribu-ribu tahun sejarahnya. Kenapa bisa jadi satu? Ya kan? Tidak mudah. Dan karakter Mandarin itu satu-satunya negara pakai. Dia tidak seperti bahasa Latin. Ah, iya. Ya, tinggal spellingnya aja. Iya, betul, betul. Kalau ini enggak. Dia Beda tersendiri. satu, langsung beda. Ya, dia bukan 24 huruf, bukan. Iya, betul. Dia 60.000 huruf. Wah, luar biasa ya. Yang ada kamus sekarang ini, kamus yang paling tua itu tinggal sekitar 30.000 huruf aja. Karena banyak yang sudah nggak dipakai. Wah, Nah, maka kita belajar, teman-teman saya tanya, susah nggak sih belajar Mandarin? Saya bilang, kalau bilang susah ya susah. 其实不难，问题是你要不要。 iya, betul. Juga Masalahnya nih, Yao. mau nggak mau. 你要吗？你要学吗？ Wo yao. Nah, 如果你要，你就可以慢慢学。Nah, Ah, cuma ya kita mau tak? Nah, saya bilang susah, memang ada susahnya, tapi nggak susah. Yang kita bisa belajar cu sama sangti. Kita ini hari belajar 2 huruf ini aja, kita udah ngerti. Kenapa panggil sangti? Kenapa disebut cu? ya, betul. Nah, itu ada keunikan yang kita selama ini tidak kita paham. Terlewatkan ya. Tidak kita paham. Betul, betul. Ya walaupun kita orang rohani, sering ke gereja, apa sih sangti? Tuhan langsung. Tapi belum tentu tahu di balik itu ya. Nah, itulah. Betul. Nah, inilah kehebatan Mandarin. Ya. Hanzi 真的很奇妙. Wah, memang ya. Jangan kemana-mana pemirsa, masih tetap bersama kami di Qimiao de Hanzi, Wonderful Chinese Character, sesaat lagi. Kembali lagi bersama saya dan Bapak Atiar Lim di Qimiao de Hanzi, Wonderful Chinese Character. Sekarang kita sudah sampai di segmen keempat yang di sini mengundang narasumber. Ada tamu juga di studio. Ada Suni dengan Lily. Mungkin ada pertanyaan untuk Bapak Atiar Lim. 很好，欢迎你们来。有什么要问的吗？耶稣和主耶稣一样吗？那为什么要加上主？ Oh, 问得很好, pertanyaan sangat baik. Yesus sama Tuhan Yesus sama nggak sih? Wah, betul. Kalau secara karakter gimana tuh Bapak Atiar? Ya. Kalau di karakter Mandarin, Yesus adalah nama. Walaupun Yesus itu adalah Tuhan, tapi itu berupa nama. Nama, hanya sekedar Ya. nama jadinya ya. Cu Yesus itu bukan nama lagi. Itu sudah Tuhan yang namanya Yesus. Wah, Kayak itu Cu Yesus sama Yesus sama nggak? berbeda. Cu Yesus itu sudah jelas Tuhan Yesus. Yesus nama. Nah, beda di sini. Ya. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita bisa baca, bisa lebih ngerti lagi bahwa yang tulis Yesus itu cuma ada di 4 Injil. Oh, Setelah itu semua adalah Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Bermain di sini. 对， Ya, sing selama. 行，还有问的吗？谢谢谢谢。没有关系，有什么不清楚的问，karena kita lagi pelajarin karakter-karakter Mandarin. Ya, kalau kita ngerti lebih enak daripada kita ditanyain, tuh Yesus sama Yesus kan sama. Ya, secara pribadi, secara Tuhan sama, tapi kalau di karakter beda ya. Ada satu cu itu udah pasti dan jelas, ya kan? betul. Ya. Betul. Untunglah di dunia ini, saya nggak tahu ya ada berapa Yesus namanya di dunia ini. Betul. Kalau ada 10 nama Yesus, Banyak. berarti Yesus juga Tuhan dong. Nah, yang mana Tuhan betul ya? Ya kan? Nah di situ perbedaan ya. Jadi kita belajar tahu, Tuh Yesus itu udah pasti Tuhan Yesus. Tuhan yang namanya Yesus. Betul. Kalau Yesus Tuhan nggak? Belum tentu. Belum tentu.
Ya. Ada lagi yang mau tanya? 汉字这个很奇妙的，主 Tuhan segala Tuhan, Sangti dua huruf. Apakah dua huruf ini juga mengandung arti yang sangat heran juga, Lause? Ya, pertanyaan hampir sama, nggak apa-apa. Ya. Cu Yesus tadi saya udah jelasin bahwa Cu Yesus itu sudah jelas Tuhan Yesus, karena ada Cu-nya, Betul, ya kan? betul. Kenapa tidak bicara Sangti Yesus? Kok panggilnya Cu Yesus? Ya kan? Karena Sangti itu adalah sesuatu Tuhan yang Allah Bapa. Berbeda ya. Dia Allah Bapa. Ya kan? Jadi Yesus hanya dipanggil Cu Yesus atau Yesus Citu. Citu Yesus. Ya. Yesus Kristus. Tidak pernah kita baca Sangti Yesus. Itu udah salah. Betul, betul. Ya. Di Mandarinnya nggak boleh. Nggak boleh. Tapi di Indonesia mungkin Tuhan Yesus boleh. iya. Tapi di Sangti Yesus nggak boleh. Karena Sangti itu huruf Sangti ini itu karakternya untuk Allah Bapa. Yesus adalah putra. Putra. Ya, di sini ada perbedaan. Berbeda ya. Itu perbedaannya. Ya. Baru kita Baru mengerti. tahu ya. Baru kita mengerti perbedaannya. Puji Tuhan Puji ya, Tuhan ya. Akhirnya jadi tahu ya, lebih jelas ya. Kadang-kadang kita kalau nggak jelas ya, kadang-kadang kita ditanyain sama orang awam, ya kan? Nah, kadang-kadang kita mau jawab agak susah. Tuh. Iya, betul, Ya, betul. semua juga Tuhan, Yesus juga Tuhan, Sangti juga Tuhan, semua. Ya, Akhirnya disamain aja ya. Ya, jadinya. samain aja pukul rata. Pukul rata, padahal jelas berbeda. Karakter Mandarin itu dia punya arti itu dari karakter tulisan itu sudah jelas itu perbedaan jelas sekali. Betul. Ya kan? Kalau kita salah aja bisa berbeda loh. Misalkan dibilang Sangti Yesus itu udah salah sudah. Berarti ya kan? Iya, betul. Berarti itu Allah Bapa. Iya, Allah Bapa. Padahal Allah Bapa sama Putra beda. Beda. Nah, beda. Satu tapi beda. Ya. Satu tapi beda. Sudah lah, Ma. Ayo semuanya wen lah, Ma. 知道了。还有什么要问的？不清楚就问，没关系，煮，可以问，没关系的。我知道都会告诉大家。Yang saya ngerti pasti saya kasih tahu. Nah, betul, betul, Ya, betul. kita belajar. Kita belajar, sama-sama belajar kita ya. Iya. Oke. Ada mungkin lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan mungkin sehari-hari atau apa ke Bapak Atiarlim? Mumpung ada loh Bapak Atiarlimnya. Mungkin Jessica kali. Wah, saya nanya apa ya? Saya, kalau ini gimana? Kalau misalnya di sini kan Cu itu Tuhan, gitu kan. Kalau misalnya kita mau ngomong ini Tuhan Yesus Kristus, apakah sama dengan agama-agama lain atau mungkin ada perbedaan yang Bapak Atiar mungkin tahu? Oh, yang saya tahu di Mandarin, Mm-mm. yang disebut Cu itu hanya Yesus. Oh, seperti itu. Dan jelas sekali, Cu itu adalah Tuhan dan namanya Yesus. Oh, gitu. Ya, agama lain yang saya tahu ya, Mm-mm. yang di kebudayaan Tionghoa Ya, nggak ada. nggak ada. Jadi benar-benar Cu itu khusus ya berarti ya? Iya. Oh, seperti itu. Ada alasan dibaliknya nggak mungkin Pak Atiar? Nah, justru ini yang saya suka. Kenapa saya suka untuk mempelajari bahasa Mandarin? Ya kan? Ternyata Mandarin itu begitu unik, begitu hebat ya. Tuhan saja itu ada beda-beda. Betul. Ya, Sangti adalah Sangti, Cu adalah Cu, Sen adalah Sen, Sen itu Allah. Bukan dewa ya? Beda. Ya. Dewa itu juga Sen, tapi Sen, semua Sen itu adalah Allah, Allah. termasuk dewa-dewa. Oh iya, baik. Iya. Kalau di Mandarin itu Sen, nanti satu hari kita akan bicara lagi Sen. Oh iya. Ini Ya. karena kebanyakan nonton Sun Wukong soalnya. Ada apa sen. Oh itu ternyata Iya. Allah sebenarnya termasuk Iya. para dewa-dewi. Oke. Nah kalau kita udah belajar Mandarin, kita tahu sudah ngerti karakternya, tulisannya sudah ngerti. Kita bisa bedakan yang Tuhan, yang dewa, yang bukan apa, jadi jelas gitu. Jadi kita nggak bingung. Oh, wah. Seringkali kita bingung kan, Betul. pokoknya Allah ya semua Allah lah, Semua Allah. Tuhan semua Tuhan lah. Oh Iya. tunggu dulu nih, Mandarin tunggu dulu ya beda. Oh, menarik ya, berarti nggak akan ada salah panggil atau bingung manggilnya apa karena Kalau jelas kita ya. ngerti, Iya, tidak iya. salah. Wah,
Tapi sukanya kita kan nggak ngerti ya salah. Betul, betul. Semuanya disamain di pukul rata belajar ya. ya. Kita melihat ya, kita melihat misalkan ya saya orang Tionghoa kan, keturunan Tionghoa kan. Pokoknya sama aja lah. Disebut Sen juga kan, Oh iya betul. disebut Allah juga kan, semua sama. Ya kan? Ya, kita maklumin. Pukul rata semua sama. Jadi apa bedanya? Ni Paisen, gue juga Paisen. Ah, Ya kan? Cuma dia nggak tahu Sen itu apa artinya. baik, baik. Karena Sen itu sangat banyak mengandung semua Allah kecil, Allah besar, semua itu udah masuk Sen. Ya kan? Tuhan beda. Tuhan Chu 就是耶稣，天父就是上帝。Allah Bapa itu adalah Tuhan, tapi 天父就是上帝，主就是耶稣，神borongan。 Borongan. Oh, semuanya berarti ya. Termasuk dewa tadi. Termasuk dewa, makanya semuanya. Tinggal ada nama depannya aja dewa apa gitu ya. Jadi kalau kita Paisen, kita ngerti Paisen, Sen itu siapa? Kalau Sen itu adalah Chu Yesus, ya benar. Banyak ditanyain, ini Paisen, ini Sen itu semua nggak tahu. Oh, Harus jelas. harus jelas. Iya kan? Iya. Kalau kita nggak jelas, apa yang kita pai? Nah, Iya. kemana? Ibarat ngirim surat, gak jelas nyasar kemananya ya. Belum tentu dikabulin jadi doanya. Ada lagi pertanyaan? Oh, Fincang Sisi nih, Minggu. Oke, kalau gitu terima kasih buat Cik Lili dan Cik Suni, jadinya pakai Cik karena supaya menghormati ya. Terima kasih sudah datang, semoga nggak kapok ke sini, nanti main-main lagi ke sini. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap bersama kami, bersama saya dan Bapak Atiarlim. 汉字真的很奇妙。 Hanse, cinta Hanse ternyata ya. Tetap bersama kami di Cimiao de Hanse, Wonderful Chinese Character. Sesaat lagi setelah yang satu ini. 再见。 Masih bersama kami di Cimiao de Hanse, Wonderful Chinese Character. Masih dengan saya dan Pak Atiarlim. Kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak. Gimana, Pak? Bisa dilanjutkan mungkin? Iya, bisa. Ya, terakhir ini saya ingin jelaskan lagi, apa artinya Chu? Keunikan di mana? Tadi kita hurufnya unik di mana, sekarang kita bicara Chu. Secara keseluruhan, apa artinya sih? Oke, Mengandung maknanya apa sih? maknanya. Dari huruf Chu tadi kita sudah melihat jelas sekali. Jelas sekali apa? Chu itu adalah Wang Sang Zewang. Tidak perlu kita ragukan lagi bahwa itu adalah raja di atas raja. Raja di atas raja itu apa? Itu adalah Chu. Ya. Sedangkan raja itu apa? Raja 只是掌管天下和地上的某个国家。 Artinya raja itu hanya kuasa untuk daerah-daerah tertentu atau negara-negara saja. Betul. Ya, beda ya. Tetapi Chu Sangti ya, itu adalah 掌管整个宇宙万物, menguasai segala dunia, segala bumi, seluruh cakrawala. Beda ya. Karena apa? Karena dia adalah Wang Sang Zewang. Karena dia adalah raja di atas Atas raja. raja. Dan Han Changguan Han de Dushi Sang Shuo Ming Dan. Ya. Semua penguasa di dalam dunia ini, raja-raja pun itu semua kehendak Tuhan. Bukan saya mau jadi raja terus bisa. Tidak. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak bisa juga. Tidak bisa jadi raja, betul. Ya, raja. Jadi huruf Chu sangat jelas menunjukkan ada raja di atas raja, yaitu Tuhan. Ya. Raja hanya penguasa sesuatu negara atau daerah di atas bumi saja. Tuhan adalah penguasa cakrawala termasuk segala raja yang ada di atas bumi. Jadi perbedaan sini sangat jelas dari huruf Chu yang sederhana sekali. Nah, kita bisa baca di Roma 13 ayat 1, saya baca dalam bahasa Mandarin.
nanti Jessica bantu di Indonesia. Indonesia, Oke? baik. Jadi ada join ini ya. Betul, betul. kerjasama lah. 罗马书第13章第1节，在上有权柄的人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。 Oke, bahasa Indonesianya Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. 这个是圣经所记载的，ini adalah tulisan semua ada di Alkitab. Ya, kita belajar sesuatu Mandarin juga kita perlu, apakah itu ada catatan di dalam firman Tuhan yang sudah kita dapat dari ilham Tuhan sendiri. Karena Alkitab itu adalah ilham dari Allah sendiri. Jadi kalau kita belajar Mandarin, kalau kita bisa mengerti tulisan Alkitab, ya, nah ada arti yang sama. Itu sebenarnya itu tulisan karakter Mandarin itu semua ilham dari Tuhan melalui nenek moyang kita. Kita tidak tahu kenapa Wang tulis begitu. Betul, betul. Tahu nggak siapa yang nulis Wangnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kita juga tidak tahu Zu kenapa bisa begitu. Betul. Ya kan? Karena itu adalah ilham dari Tuhan semua. Ya, termasuk yang Wang juga sama. Betul. Ya kan? Kita udah jelasin dari tadi, ya, dari satu huruf yang begitu sederhana aja, tapi mengandung arti yang begitu dalam. Ya. Jadi kita kalau belajar kita sudah ngerti, sederhana sekali, tapi kalau kita mendalamin, mengerti apa yang Tuhan ilhamkan di dalam tulisan itu, kita bisa nggak lupa lagi. Nggak lupa, betul, betul. Karena udah paham arti di baliknya. Jessica 清楚了吗？清楚，很清楚。很清楚了，是吧？所以我们谢华语就是谢这个汉字很奇妙，为什么很奇妙呢？它实在很奇妙，因为它有奥妙，奥妙就是suatu rahasia yang tersimpan, yang tidak bisa tahu. Misalkan saya melihat Jessica juga ya, pasti Jessica ada sesuatu nih, ya apa sih ada Jessica? Tapi kalau saya juga harus deketin. Betul, betul. Pelan-pelan baru bisa tahu. Mana ada sih orang datang, Osuwo, ini semua pimi, ada rahasia apa? Nggak ada. Begitu juga tulisan Mandarin. Semua tulisan Mandarin itu, kebanyakan yang saya teliti, itu adalah ilham dari Tuhan melalui nenek moyang kita beribu-ribu tahun, dan itu diproses dari raja ke raja, ya, dari sekian ribu tahun, disederhanakan, disempurnakan sampai hari ini kita pakai. Kita bersyukur sekali Tuhan begitu baik sama kita. Iya, Ya, betul, betul. memberikan nenek moyang kita ilham begitu rupa. Sehingga bisa tercipta karakter-karakter itu ya. Nah sekarang kita tinggal pakai. Iya, Emang sekali kan? betul. Apalagi sudah disederhanakan pula versinya Nah, ya. sekarang sederhana ada pingin lagi kan? Betul. Ya kan? Maka kita melalui program ini saya sangat mengharapkan pemirsa di rumah itu siwai lah. Belajarlah, karena tidak rugi bagimu. Betul. Ya kan? Banyak yang kita bisa dapat dan banyak yang berguna bagi kita. Ya, kalau Zhongwen 里面他写的，kalau di Mandarinnya, ya, bukan hanya belajar untuk kebenaran aja. Kalau sini kan mendidik orang dalam kebenaran kan. Betul. Kalau di Alkitab Mandarinnya, terakhir dia tulis tu shi yui de. Artinya yui apa? Berguna dalam kehidupan kita. Tu shi itu apa? Semuanya. Ya. Semuanya itu kita belajar, itu ada kebaikan bagi kita. Artinya kebaikan bagi kita apa? Dalam kehidupan, dalam bekerja, ya kan? Dalam segala hal lah. Iya, betul. Itu ada baik bagi kita. Maka 中文实在很奇妙，是吧？我们需要好好的学习， Betul. 实在很奇妙，而且中文真的很奇妙。 Betul sekali. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Bapak Atiar Lim. Kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama, hari yang sama, hanya di program
Cimiao atau Hanzi atau Wonderful Chinese Character. Bagi pemirsa di rumah yang ingin mengirimkan ide ataupun saran ataupun kritik bisa masuk ke website Damai TV di www.damaitv.tv atau di Facebook juga di Damai TV. Sampai jumpa minggu depan masih di Cimiao atau Hanzi. 再见。再见。